Jawabnya, kalau kakak tanya apa kabar semuanya? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ya? Sekali lagi kakak tanya, apa kabar semuanya? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Walaupun di rumah, kita harus sungguh-sungguh ya. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan hati kita. Katakan, Yesus, Kaulah pengharapanku. Setiap ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya Roh Kudus saja yang bekerja atas kami semua. Biarlah Tuhan Yesus juga yang menyertai kami dimanapun kami berada, supaya semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah kami. Semua adik-adik katakan amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan Mas Sekolah Minggu. Semuanya masih tetap bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang ganggu kiri kanannya, oke? Kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Coba salam dulu kiri kanannya. Katakan, yuk kita gembira kawan-kawan. Yuk kita gembira mama papa. Nah, kita mau memuji Tuhan. Katakan, gembira di hatiku. Tahu kan semua lagunya? Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Ajak kiri kanannya untuk memuji Tuhan.
kita ya. Kakak hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak anggap persembahannya sudah disiapkan. Nah, untuk persembahannya silahkan langsung dikumpulkan kepada Ii Desi ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Juga Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kami. Jadikan berhasil dan beruntung apapun yang mereka kerjakan. Juga studi kami, Engkau yang berkati supaya kami menjadi orang yang nomor 1 dan menjadi kepala dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sambil kita memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan sekali lagi, lebih sukacita lagi ya. Kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi tiada berkesudahan kasih ya Tuhan. Semua bikin gerakannya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang kakak undang untuk duduk kembali. Tapi masih tetap sungguh-sungguh ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pertama-tama kita akan menyembah Tuhan. Semuanya tutup matanya, angkat tangan kanannya, tangan kirinya di dadanya. Sama-sama kita belajar memuji Tuhan. Sama-sama kita belajar menyembah Tuhan dengan lagu pujian Bless the Lord, oh my soul.
Terima kasih Engkau tetap menyertai kami hingga sampai kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami pribadi demi pribadi, supaya kami sungguh-sungguh dan tidak bermain-main saat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan biarlah setiap cerita yang kami dengarkan dan yang kami lihat dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus, kami terima firman Tuhan yang luar biasa. Semua adik-adik katakan amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Kita, Guru, tolonglah! Kita diselamatkannya! Di manakah imanmu? Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan sepenggal video tentang Yesus menenangkan angin ribut. Nah, kita mau baca Alkitab dulu yang berhubungan dengan video yang kita tonton tadi. Yuk, adik-adik di rumah silakan buka Alkitabnya. Buka dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kakak ulangi, Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Tadi di awal kita sudah tahu apa tema cerita kita hari ini. Yesus selalu ada untuk saya. Kita ulangi ya. Yesus selalu ada untuk saya. Iya. Kita baca kitabnya ya. Adik-adik bisa mengikuti membaca di rumah. Kak Agus akan baca Alkitabnya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, itu firman Tuhannya. Ya, jadi ceritanya Yesus dan murid-muridnya sedang naik perahu. Mereka mau bertolak ke seberang di Danau Galilea. Ketika perahu itu sedang berjalan, lalu Yesus tidur di belakang bagian belakang kapal. Tiba-tiba angin topan mengamuk disertai dengan angin dahsyat. Ombak begitu tinggi sehingga saking tingginya ombak, airnya masuk ke dalam perahu. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Murid-murid pada waktu itu ketakutan. Murid-murid pada waktu itu takut sekali. Jangan-jangan ini tenggelami, ini pasti akan membawa bencana. Lalu mereka membangunkan Yesus, "Guru, tidakkah Engkau peduli?" Nah, lalu Tuhan Yesus bangun. Dia berdiri. Setelah berdiri, Dia menghardik, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi anak-anak? Angin ribut, topan badai, ombak yang besar tadi menjadi tenang dan teduh sekali. Ya. Ada satu kata yang menarik yang diucapkan oleh murid-murid. Apa? Yuk kita lihat di Alkitab kita yuk. Ada satu kata yang diucapkan oleh murid-murid yang mungkin kita juga ucapkan. Apa itu yuk? Kita lihat ayat yang ke-38. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, Kau tidak peduli kalau kita binasa?"
Kenapa murid-murid bertanya seperti itu, adik-adik? Karena murid-murid ketakutan. Mereka berpikir pasti akan tenggelam perahunya, pasti akan hancur perahunya dihantam badai, dihantam ombak. Sehingga mereka lupa, mereka tidak paham bahwa di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Rasa takut mereka membuat mereka lupa akan siapa, di mana, dan siapa yang berada dengan dia saat itu. Tuhan Yesus. Mereka takut, padahal Tuhan Yesus ada di situ. Iya kan? Ingat judul kita di awal apa? Yesus selalu ada untuk saya. Adik-adik, begitu juga dengan kita. Mungkin kita sering takut juga ya, seperti murid-murid ketika menghadapi banyak hal. Sekarang ini yang membuat kita takut apa? Iya, virus corona. Virus corona membuat kita takut. Takut kenapa? Takut kita kena virus corona. Karena kalau di berita-berita, di TV, di mana-mana kita dengar, kita baca, kita lihat banyak orang yang meninggal karena virus corona. Benar? Benar. Terus apalagi selain takut tertular atau terkena virus corona, kita juga takut gimana dengan belajar kita. Kita khawatir ya, kita cemas. Bagaimana bisa belajar dengan lancar seperti sebelum ada virus corona? Karena sekarang semua dibatasi. Sekolahnya pun tidak semua bisa sekolah tatap muka. Ada yang belajar secara online. Ya, nggak bisa seperti biasa. Bahkan sekolah minggu hari ini kita belum bisa bertemu bertatap muka. Ya kan? Kenapa? Untuk menghindari supaya kita terhindar dari virus corona. Apalagi yang membuat kita takut? Takut. Bagaimana kalau nggak belajar? Nanti gimana? Apa saya bisa naik kelas? Apa saya bisa dapat ilmu? Khawatir, takut. Terus ada lagi, misalnya yang takut nih. Wih, di rumah, ayo tolong dulu Excel, kamu ke belakang. Takut gelap. Ada enggak? Ada. Apalagi takut tidur sendirian di kamar, takut ke kamar mandi sendiri, ya kan? Nah, seperti murid-murid tadi, ketika mereka takut, mereka melupakan siapa? Tuhan Yesus. Lalu di ayat yang terakhir, di bagian terakhir, yuk, apa coba kita baca sekali lagi yuk. Yesus ngomong apa? Lalu ia berkata kepada mereka, ini setelah Yesus berdiri kemudian berkata kepada angin dan badai, diam, tenanglah. Lalu anginnya menjadi tenang dan diam, lautnya menjadi teduh sekali. Yesus kemudian berkata kepada para muridnya, apa yang dikatakan Yesus? Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, murid-murid takut karena dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Apalagi dia percaya sama Tuhan. Dia pikir Tuhan Yesus itu tidak punya kuasa. Murid-murid berpikir Tuhan Yesus itu seperti orang-orang biasa. Padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Apa yang membuktikan pada waktu itu Yesus adalah Tuhan? Dia bisa mengendalikan alam semesta. Buktinya apa? Bayangkan, angin, laut yang begitu bergelora bisa menjadi tenang hanya dengan perkataan Tuhan Yesus. Berarti Yesus lebih hebat dari alam semesta. Siapa yang bisa mengatur alam semesta ini? Berarti dia adalah Tuhan, karena dia yang menciptakan alam semesta. Iya, Tuhan Yesus berkuasa atas apapun yang terjadi terhadap kita.
Makanya kalau murid-murid tadi berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa," itu adalah kata-kata yang salah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sama dengan kita. Kadang ketakutan membuat kita melupakan Tuhan. Takut kita lupa berdoa. Padahal kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Yang paling penting adalah kita datang sama Tuhan lewat doa. Tuhan, tolong saya karena virus corona ini, lindungilah saya, lindungilah keluarga saya dari mara bahaya virus ini. Enak, kita tinggal berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga. Gak usah takut lagi. Apapun hari ini yang membuat anak-anak di rumah takut, jangan takut. Tuhan selalu ada untuk saya. Kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita juga harus tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan pakai sabun, rajin jaga kebersihan, pakai masker kalau kemana-mana, ya kan? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya. Kalau pemerintah ngomong tinggal di rumah, jangan bandel, jangan melanggar peraturan yang dibuat pemerintah, ya kan? Ikuti semua, ya. Pasti kita akan dilindungi jaga Tuhan. Kalau kita takut terhadap gelap misalnya, berdoa sama Tuhan, "Tuhan Yesus, aku takut terhadap gelap, tolong aku." Ya, oke? Iya. Nah, itu cerita kita hari ini adik-adik. Kita tidak perlu takut terhadap apapun, tetapi percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk saya. Demikian cerita kita hari ini. Kita akan berdoa. Yuk, semua berdiri, tutup matanya, lipat tangannya, berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau tidak takut lagi, kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Tadi cerita apa ya? Ayo, cerita apa? Yesus selalu ada untuk kita. Nah, Yesus itu adalah Allah yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia luar biasa, dia dahsyat, dan dia juga baik untuk adik-adik, baik bagi kita semua. Oke, saatnya kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa Bapa kami, kemudian menyanyikan doa Bapa terima kasih. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Posisinya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau doa Bapa kami. Oke. Mari bersama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.